Ya itu tadi pembacaan gugatan ya, itu aja pembacaan gugatan. Nanti sidangnya dilanjutkan melalui e-court jawaban dari tergugat. Oh, nggak tahu saya kalau itu karena tadi dia tidak menyampaikan seperti itu sih. Barangkali dijawab ya, ditanya ke ya mungkin kuasa, itu personal dia menghubungi aja gitu ya. Tapi sih yang pasti hari ini tidak ada mediasi ya. Jadi bukan mediasinya gagal, tetapi memang mediasinya tidak terjadi. Tapi memang Iris sendiri memang tidak mau mediasi ya? Oh enggak, bukan soal Mbak Iris nggak mau mediasi. Jadi memang mediasi itu harus melibatkan tidak ada. Pihak, kan? Iya, jadi tidak ada hari ini memang tidak ada mediasi. Ya tidak terjadilah mediasinya ya. Gitu. Tadi sih Majelis memberi ruang kalau memang mau mediasi bisa saja sampai nanti putusan ya. Tetapi kami sih tidak tahu ya apakah itu akan terjadi atau tidak. Tetapi untuk hari ini memang jawaban ya. Jadi hari ini memang pembacaan gugatan, nanti untuk selanjutnya adalah jawaban. Jadi sudah mulai masuk ke perkara sih. Oh ya karena sidangnya mau diskors sih. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah nunggu gitu nanti. Ya isunya para pihak Posita dan Petitum ini. Tiga itu. Kok Iba sendiri sampai sekarang masih belum ngomong ya? Ya nanti mungkin deh, saya nggak tahu ya kalau itu. Iya. Sidang lanjutannya kapan Pak? Sidang selanjutnya tanggal berapa ya tadi? 14 Desember ya. 14 Desember agendanya jawaban dari tergugat. Saksi belum masih lama saksi. Oh nanti kita nggak tahu ya kalau itu ya. Tadi nggak disampaikan sih. Cuman tidak bisa hadir aja itu. Ya Mbak ya. Aturan beracaranya kan ini masuk dalam bukan mediasi dan upaya perdamaian. Dengan kalau menurut majelis hakim harus mengadilkan prinsipal. Nah, kemudian kami kan diminta oleh majelis hakim untuk bagaimana menghadirkan prinsipal. Nah, walaupun secara hukum sebenarnya tidak perlu kami lakukan. Karena apa? Karena kami datang ke sini sesuai dengan panggilan menghadiri sebagai kuasa hukum. Karena aturan beracara itu bahwa ini masuk dalam arena untuk wajib menghadirkan prinsipal kan nggak ada dalam panggilan. Nah, tapi kami menghormati pengadilan dan majelis hakim. Kami berupaya menghubungi Amar dengan mencoba mendatangi ke tempat keluarganya, ke bapaknya. Tidak ketemu, ya tentu sesuai dengan janji kami datang lagi. Nah setelah datang, ya akhirnya sidang dibuka, jadi masuk ke disepakati mediasi tidak ditutup, kapan aja bisa terjadi. Memang aturan bercara begitu, sampai ke Mahkamah Agung aja mediasi masih boleh, kan ini aturan bercara perdata, bukan pidana. Kalau pidana memang ada sanksinya, apabila 3 kali nggak datang, ya langsung ditahan. Ini kan tidak, ini kan beracara perdata. Nah, jadi akhirnya kita sepakat untuk dibacakan gugatan. Nah, tadi udah dibacakan gugatan, kemudian juga masalah mediasi, kita sampai kapanpun dikasih kesempatan untuk mediasi. Nah, dan kemudian udah ditunjuk tadi oleh majelis hakim sebagai ketua hakim mediasinya adalah wakil ketua. Jadi nanti apabila ada titik temu, kami mungkin berupaya di luar untuk ketemu dengan pihaknya Iris. Mungkin nanti ada kesepakatan bahwa mediasi ini bisa akan terjadi, kami akan menghubungi pengadilan majelis hakim untuk dijadwalkan mediasinya di sini dengan hakim mediasi wakil ketua Pengadilan Agama Depok. Nah itu, dan kemudian memang udah karena sifatnya sidangnya elektronik ya, ECO, jadi otomatis ya tadi kami akan diberi kesempatan jawaban selama 14 hari sejak sekarang untuk menjawab gugatan dari pihaknya Iris. Nah, kemudian udah dijadwalkan juga nanti seminggu kemudian dia akan dikasih kesempatan untuk duplik. Nah, duplik apa? Duplik lah, replik kan kita. Nah, kemudian kita duplik, kemudian lanjut ke pembuktian, kesimpulan dan pembuktian, masuk ke pembuktian. Jadi prosesnya masih lama. Nah, pembuktian itu udah disepakati tanggal berapa nanti? Tanggal 4 Januari. Seperti tadi kan saya bilang kan itu yang akan kami upayakan.
mengupayakan kan mediasi ini nggak mungkin nggak harus di pengadilan juga, mungkin di luar. Ya namanya kan orang yang bermusuhan. Iris sendiri kan juga mengakui masih berhubungan. Ya hari Sabtu semalam mereka masih ngumpul dengan anak-anak. Ya kan berarti komunikasinya masih jalan. Bisa aja terjadi tanpa pengacara, tanpa apa, mereka nanti akan ada kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena yang kami bersyukur sekarang ini komunikasinya tidak bermusuhan, masih berhubungan, masih berjalan dengan anak-anaknya. Berarti kan berempat mereka jalan kan? Ya, saya hubung, ya kalau karena saya hubung nggak ada, itu berarti nggak ada komunikasi. Tapi maksudnya ada apa gitu kan sebagai penguasa sebagai kuasa biasanya ada alasan ini bang saya nggak datang karena ini. Ya nggak ada. Ini saya kan mau datang ini. Buru-buru nanti kan saya mau melaporkan si persidangan nih. Saya menjawab gugatan kan nggak mungkin ngarang novel. Pasti kan saya minta data dari Amar dulu. Ini loh, apa jawaban kamu? Nanti saya masukkan di bahasa hukum. Kan saya sebenarnya kan dengan menerima kuasa, menurut saya untuk hari ini saya nggak perlu komunikasi. Karena apa? Karena sesuai dengan kuasa itu kan mendamping mewakili. Berarti kan Amar dengan panggilan ketiga udah diwakili. Jadi Amar bukan nggak hadir secara hukum, hadir tapi diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi untuk aturan perstek apa segala nggak bisa dilakukan ke dia. Dianggap dia nggak datang. Ini kan kuasa. Ini negara loh yang mengakui profesi loh. Obrolan sebelum itu saya rasa kan udah ada juga. Saya bikin siaran pers tadi bahwa obrolan itu pertama PH, Om tolong saya dipertahankan rumah tangga saya demi anak saya, anak kandung saya dan istri saya. Itu intinya. Berarti saya kan berupaya. Dan kemudian juga dia menghormati persidangan ini. Dan dia juga mengikuti. Karena ya prinsip pengadilan kan mempersulit perceraian. Bukan ini bukan tempat perceraian ini. Pengadilan diciptakan ini mempersulit. Itu kok talak itu kan dijatuhkan oleh laki-laki bukan perempuan. Karena laki-laki itu punya prinsip ada perasaan difilter oleh pikiran. Kalau wanita kan dengan perasaan. Nah, mudah-mudahan aja nanti ya mungkin Iris Mela mungkin karena perasaan kan. Mudah-mudahan nanti ya dengan adanya masukan dari hakim mungkin dia bisa tindakan ini, gugatan yang diajukan mungkin nanti bisa difilter dengan pikirannya, mungkin ya memikirkan anaknya. Kemudian bagaimana sejarah dia menjalani rumah tangga udah 4 tahun. Nah, ya kan banyak pertimbangannya. Dan kemudian juga dan kita minta juga ke pihak-pihak ketiga jangan ngompor-ngomporin gitu loh. Karena apa? Ini rumah tangga lo berdosa, kita ini menceraikan orang. Saya ini jadi pengacara jarang saya mau menangani kasus orang untuk minta bercerai, kalau tapi mempertahankan saya mau.